Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita berada di rumah Tuhan. Sebelum kita akan memulai ibadah, mari kita akan berdoa. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita akan satukan di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami sungguh bersyukur kalau Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, bahkan umur panjang kepada kami, itu semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur di sepanjang hari ini Tuhan menyertai kami, melindungi kami ya Bapa. Dan pada saat ini ya Bapa, Tuhan kuduskan dan sucikan. Mungkin di minggu-minggu yang lalu kami ada dosa dan pelanggaran yang kami tidak sadari. Tuhan ampuni, Tuhan kuduskan kembali, sucikan kembali, sehingga hari ini Tuhan kami berjumpa dengan Engkau, Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa, sepanjang ibadah kami Tuhan, biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang kami agungkan, nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang masih ada di perjalanan, Kau tibakan di tempat ini Tuhan. Kami mohon juga cuaca yang terbaik yang datang daripada-Mu Bapa. Biarlah pada saat ini kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan darah kuasa-Mu, darah Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kami mengundang Bapak Ibu saudara untuk duduk kembali. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa bertemu kembali di rumah Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Karena masih di awal tahun, saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita yang mungkin baru bertemu pada hari ini. Kasih Tuhan selalu baru, anugerah Tuhan selalu baru bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mulaikan ibadah kita, mari sama-sama kita siapkan hati, kita mau membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan, membawa syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia begitu baik, teramat baik. Dia yang selalu senantiasa memberikan pertolongannya bagi kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi harapan kami.
kesempatan hari ini ya Bapa. Kami mau menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Kami mau menaikkan nyanyian kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu walaupun tidak cukup dengan kata-kata kami, tidak cukup dengan pujian kami untuk mengungkapkan begitu besar kasih Tuhan atas kami. Tapi saat ini kami datang kepadamu, mengangkat tangan kami, menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu ya Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Anugerah-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Anugerah-Mu yang membuat kami berharga ya Bapa. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup Pak. Oh, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan sekali lagi, ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Oh, anugerah-Mu Tuhan. Cukup bagiku. Kami berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepada. Kami mau senantiasa selalu dan selalu bersyukur ya Tuhan. Karena anugerah-Mu begitu mempesonakan kami Tuhan. Anugerah-Mu membuat kami berharga. Saat tidak ada yang melihat kami, tidak ada yang menolong kami, anugerah-Mu menguatkan kami Tuhan. Kami mengangkat tangan, memuji, menyembah, menaikkan syukur kami. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Selalu dan selalu Tuhan. Tak henti-hentinya Engkau membuat kami terpesona ya Yesus. Kau membuatku berharga di
Tuhan kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau Yesus. Kami bersyukur memiliki Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan. Engkau menjadikan kami berharga di pemandangan mata-Mu ya. Selalu dan selalu kami naikkan syukur kami. Karena Engkau selalu memberkati kami. Engkau selalu ada menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Dari dalam lubuk hati kami naikkan syukur kami. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur Yesus. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Katakan Engkau membuatku berharga. Kau membuatku berharga. Engkau membuat kami berharga Tuhan. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, penghormatan, dan kemasyuran hanya kami berikan kepada Yesus Kristus, Allah kami, Tuhan kami yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita di tempat ini yang mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Sekali lagi shalom, kita mau lebih lagi memuliakan Allah kita, amin. Amin, karena Dia Yesus, Allah yang layak dipuji dan layak dimuliakan. Dia Tuhan yang benar, yang layak ditinggikan. Dia gunung, batu, dan kota benteng kita. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Dia menjamin hidup kita. Katakan Engkau keselamatan kami Tuhan. Engkau Allah yang membela kami. Kami tidak mau takut menghadapi hari esok, karena kami tahu Engkau menyertai kami Yesus. Haleluya, katakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Dengan iman nyatakan. Amin. Angkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah
menyerukan namanya. Sebab dia Tuhan yang maha besar, dia Tuhan yang maha kuasa. Haleluya, serukan namanya. Sama-sama bertepuk tangan, bersuka kita memuliakan dia. Yesus Tuhan kita. Sama-sama katakan. Tuhanku maha, katakan engkau maha kuasa. Dia raja di atas segala raja. Dia tak tergoyahkan, dia tidak pernah terkalahkan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan dia Allah yang hidup. Dia hidup dan berkuasa. Boleh sambil angkat tangan katakan. Amin. Ya Yesus, dia raja. Segala kuasa tunduk di dalam nama Yesus. Amin. Katakan engkau luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang mulia. Siapa namanya? Yesus. Yesus, nama di atas segala nama. Sekali lagi bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu. Sebab dia layak terima pujian kita pada hari ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, oh tak tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Oh kau luar biasa, kau perkasa Tuhan, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari bersama-sama dengan musik kita bertepuk tangan dengan sukacita bersorak-sorai menyembah nama Tuhan. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus Raja kita. Sambil angkat tangan kita menyerukan nama Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Katakan dengan bangga, engkau luar biasa Tuhan. Katakan engkau perkasa Tuhan Yesus. Engkau mulia, Yesus Tuhan kami. Nama di atas segala nama, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Oh kau luar biasa, engkau mulia Tuhan, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Katakan Yesus nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Oh Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan kita yang perkasa. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Biar puji-pujian kita menyenangkan hati Tuhan, amin. Amin, biar puji-pujian kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau Yesus, nama di atas segala nama. Segala kuasa tunduk di dalam nama-Mu Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan dalam jiwa kami, menjadi ketenangan di batin kami. Biar Engkau membentuk kami menjadi bejana-Mu yang indah ya Bapa, sehingga hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Haleluya. Kekuatan di jiwaku
seumur hidupku masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bentukkan Tuhan mempermuliakan Engkau Yesus. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku kami serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Yuk sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi lagi. Sekali lagi katakan, mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran kami, setiap kehendak
kehendak kami serahkan bagimu Tuhan. Harapan hidup kami hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Sekali lagi katakan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Yang mau jadi bejana bagi Tuhan, memuliakan Dia, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Kami ada di tempat ini, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, kami bersyukur untuk segala yang baik yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur dapat melangkah memasuki tahun 2025 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada di sini karena kami tahu Tuhan kami butuh Engkau berjalan bersama kami. Menyertai perjalanan kami sepanjang tahun ini Tuhan. Karena kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah dunia yang keras ini Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu, bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Dan kami akan lihat masa depan kami indah gemilang di dalam Tuhan. Kami sudah naikkan syukur kami, pujian kami. Biarlah Tuhan Engkau disukakan oleh setiap nyanyian umat-Mu di tempat ini. Dan saatnya Tuhan kami rindu Engkau yang menolong kami, menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Lewat firman inilah akan menuntun langkah-langkah kami Tuhan, menetapkan langkah-langkah kami sehingga kami tetap menjadi umat Tuhan yang tangguh dan kuat dan kami akan dipakai Tuhan jadi alat kemuliaan-Mu. Bapa tolonglah segala cara pandang, pola pikir, tutur kata, pengalaman, persiapan yang hendak Hamba sharingkan, bagikan kepada umat-Mu di tempat ini. Kiranya apa yang hendak Hamba sampaikan dituntun oleh Roh-Mu sehingga tidak bertentangan dengan kebenaran-Mu dan kiranya pesan Tuhan untuk kami semua. Kami siap belajar firman Tuhan, semua jemaat Tuhan siap belajar firman, sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Raja kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk. Terima kasih tim pemuji dan singer WL, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi, shalom. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya mungkin saya ucapkan selamat tahun baru. Senang bisa bertatap wajah, bertemu muka dengan muka. Ya, kita sehat hari ini karena Bapak Ibu, ya pengalaman yang saya alami Desember masuk tahun baru itu saya tidak hanya ada di rumah, tidak hanya mall to mall, tidak hanya di gereja, tidak hanya sempat saya pergi ke tempat orang tua saya di Tegal, saya berziarah di makam ibu saya ke sana, tapi saya juga ada di rumah duka, saudara. Ya, ada di rumah duka. Ada beberapa teman kami yang meninggal dunia. Di akhir bulan Desember nggak sanggup, nggak kuat, nggak mampu memasuki tahun 2025. Ada juga saya di rumah sakit saudara, ya ada berapa yang ada jemaat juga ada, dari teman juga ada yang sakit, bahkan sakitnya sangat parah di awal tahun. Malam Natal, malam tahun baru di rumah sakit, lalu beberapa hari di tahun baru, minggu pertama saudara, masuk rumah sakit lagi karena kena liver. Ya, teman dari istri saya kena liver. Dan dia butuh transparansi hati, nyari-nyari kemana-mana gak ketemu saudara. Susah sekali ya. Awalnya dari autoimun tiba-tiba dia kena liver, kena hati, kuning semua, mata kuning, muka semuanya kuning. Jadi saya ingat kayak Cilisa Cilisa kan dulu pernah juga ngalamin ya, yang ibu yang ada di istrinya Ko Yosep ya, adik dari ibu gembala kita, dulu juga pernah kena ya, hati gitu ya. Tapi mujizat Tuhan terjadi. Dikasih kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Itu karena kebaikan Tuhan. Tapi yang satu enggak. Ya, udah dapat donor, sudah ada yang siap. Begitu mau didonor, mau ditindak tanggal 11 Januari, harusnya hari ini. Kemarin ya, harusnya ditindak tapi ternyata sudah meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu saya mau katakan kalau hari ini Anda dan saya bisa hadir, bisa hidup, bisa sehat, diberi kesempatan, itu karena kemurahan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita.
Amin. Nah, saya percaya di tahun baru semua orang, nggak Kristen atau Kristen, semua orang ateis atau tidak ateis, semua orang dari kalangan atas sampai bawah, semua punya resolusi untuk tahun 2025, termasuk Bapak Ibu semua. Dan semua resolusi Bapak Ibu pasti tujuannya yang baik-baik, bukan? Semuanya pasti pengen hidupnya makin hari, makin tahun, makin meningkat, makin hari, makin tahun, makin bagus, makin hari, makin tahun, makin berhasil, makin sukses, dan sebagainya, dan sebagainya. Segala yang baik yang kita rindukan. Dan saya percaya saudara, itu pun adalah kerinduan Tuhan buat saudara dan saya. Tanpa saudara membuat resolusi pun, tanpa saudara punya harapan cita-cita pengen hidup enak, rancangan Tuhan dari sejak awal menciptakan saudara dan saya sungguh amat baik. Amin saudara. Bahkan firman Tuhan berkata Tuhan akan memberikan rancangan yang indah penuh harapan. Jadi kita pikirin atau enggak pikirin, Tuhan sudah menetapkan Anda dan saya, hidup Anda dan saya akan semakin terus naik dan tidak turun, akan terus di dalam kemuliaan dan berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya, tetapi saudara, hari ini saya ingin share sama Bapak Ibu bahwa tidak semua yang baik-baik, yang enak-enak, yang seneng-seneng, tidak semua yang menurut kita itu puas, menurut kita itu menyenangkan, itu adalah kebahagiaan. Hari ini saya mau ambil tema saudara, boleh mungkin teman multimedia, manusia bahagia. Ya, manusia bahagia. Saudara, kita lihat next berikutnya. Saya ingin bertanya sama saudara. Menurut saudara, manusia yang berbahagia itu seperti apa sih? Ya, semua orang pasti pengen bahagia hidupnya. Ya, memilih bahagia adalah pilihan semua orang. Termasuk tahun 2025 ini dan tahun-tahun akan datang, semua pengen hidupnya bahagia, happy. Orang bilang saudara, tapi tidak semua orang bahagia. Betul nggak saudara? Saya ulangi ya, memilih bahagia adalah pilihan semua orang, tapi tidak semua orang berbahagia. Kenapa? Coba next berikutnya kita lihat. Saya mau Bapak Ibu coba boleh jawab, boleh juga tidak ya. Kalau boleh jawab boleh. Apakah kita sudah bahagia? Kalau misalnya orang bertanya, apakah hidupmu sudah bahagia? Kalau Anda berkata hanya dua pilihan. Yang satu berkata belum. Kalau saudara bilang belum, kenapa belum? Betul nggak saudara? Tapi bisa pilihan yang kedua, apakah Anda bahagia? Sudah. Apa ukurannya? Coba ada yang mau bantu boleh? Enggak apa-apa saudara, ini cuma sekedar sharing aja ya. Siapa yang mau coba? Sudah bahagia? Kalau sudah bahagia boleh angkat tangan? Kenapa saudara di belakang? Om Konong. Kokonong tuh ada request Kokonong. Katanya Kokonong adalah jemaat yang paling bahagia di sini. Benar Kokonong? Apa ukurannya Kokonong? Apakah karena selalu senyum, selalu ketawa? Ini teman istri saya itu anaknya ada dua. Yang satu itu gak sedih, gak apa loh saudara. Dia bisa bercanda-bercanda, ketawa-ketawa loh. Di rumah duka masih bisa ledek-ledekan, bisa bercanda. Wih, dalam hati ini mamanya meninggal malah ketawa-ketawa, senang-senang. Kita kan jadi gimana ya secara budaya kan, ini gak sedih amat sih mamanya meninggal kok dia ketawa-ketawa gitu saudara. Tapi akhirnya ya mungkin dia berasa kali ya, terus dia datengin, Kak sebenarnya saya sedih juga sih Kak. Tapi ya gimana ya Kak, saya gak mau nangis depan orang Kak. Saya gak mau kelihatan sedih, ada kayak gitu ya, betul gak saudara? Iya, saudara pelawak-pelawak yang suka bikin ketawa kita. Ya, mereka seolah-olah bisa membahagiakan orang. Tapi saudara lihat, banyak pelawak-pelawak yang menderita loh. Betul tidak saudara? Buktinya ada yang masuk penjara, kena narkoba, sabu, betul gak saudara? Berarti dia bikin orang happy, ketawa, tapi dia gak bisa tertawa dalam kehidupannya. Betul? Nah itu yang jadi persoalan saudara. Kita lihat lagi berikutnya. Next selanjutnya ya. Nah hati-hati dengan pilihan saudara. Ya, memang satu hal yang menurut saya kebahagiaan kita sebagai manusia adalah karena Anda dikasih free will sama Tuhan. Setuju gak saudara? Kalau kita robot, kita nggak ngerasain apa itu kebahagiaan karena kita diprogram. Kita nggak bisa natural, nggak bisa orisinal perasaan kita karena kita robot. Pencet sana ke kiri, kita ke kiri. Ke kanan, ke kanan. Belum tentu kita pengen ke kanan ya karena diperintah. Tapi kita akan bahagia kalau kita punya kehendak bebas.
Betul nggak saudara? Nggak ada yang maksa, pilihan saudara. Saudara mau ke kanan, memang saudara pengen ke kanan. Bukan karena, ke kanan kamu ya, awas kamu kalau nggak ke kanan. Wah itu kan menekan kita. Betul nggak saudara? Tetapi di balik kebebasan saudara dan saya, hati-hati. Karena bisa dua akibatnya. Beneran saudara menuju kepada kebahagiaan atau saudara menuju kepada kebinasaan. Hati-hati dengan pilihan saudara. Nah saya simpulkan saudara, ada 3 ukuran yang membuat orang menganggap kalau 3 ukuran ini tercapai, dia bahagia hidupnya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Yang pertama apa saudara? Yang pertama adalah ekonomi, keuangan kita yang mapan. Financial freedom. Betul saudara? Enggak Kristen lah atau Kristen, gereja, orang gereja atau enggak gereja sama aja Pak. Ini juga menjadi ukuran kita. Jujur saja, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan juga kita butuh duit. Kita juga cari uang, kita cari makan, betul gak saudara? Kita gak munafik. Ya kalau enggak kan semua butuh uang, saudara. Anak sekolah, saya mesti sekarang siapin anak kuliah, ya kan? Ya apartemen harus kita bayar kontraknya. Listrik, air kita mesti bayar, betul gak saudara? Ya kita kan harus cari uang. Tetapi cuma cari-cari doang gak bakal bahagia. Bahagianya apa? Financial freedom. Iya, ya gak perlu lagi kerja capek-capek, pensiun dini lah gitulah orang bilang ya. Halo saudara, jadi nanti kalau saya udah tua saya gak perlu kerja capek-capek. 60 tahun, 70 tahun udah saya nikmatin jalan-jalan, plesir sana. Itu adalah kebahagiaan. Setuju? Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, mungkin ada orang finansialnya bagus, tapi relasinya gak bagus Pak. Maaf nih banyak orang-orang yang uangnya makin banyak, seringkali musuhnya banyak. Karena kalau dia bisa relasinya gak bagus, dia bisa ya tidak menghargai orang, ya kan orang miskin ditindas, ada saingan disikat, gitu enggak? Yang penting dia paling kaya sendiri. Jadi ada orang yang menganggap saya bisa bahagia kalau saya punya relasi yang baik. Untuk apa saya punya uang banyak tapi saya dibenci orang? Betul enggak saudara? Ya, jadi hubungan percintaannya bagus, romantis, suami istri langgeng. Ya enggak apa-apa lah, makan nasi goreng berdua, ya kan? Kita kemana-mana naik gojek, naik motor, it's okay, yang penting mesra. Itu kebahagiaan, setuju? Haleluya. Nah yang terakhir ini Pak, sehat. Kesehatan itu mahal. Kita kalau sehat, udahlah kita gak ada duit gak apa-apa lah. Ya kan? Oh kita orang mungkin musuhin kita, benci gak apa-apa, yang penting saya gak penyakitan. Saya sehat-sehat aja. Ini menurut kacamata siapa? Pandangan siapa? Pandangan dunia ini. Pandangan dunia ini. Sekarang mari kita pertanyakan resolusi kita. Mari kita pertanyakan dan cek and recheck pilihan kebebasan kita untuk tahun 2025 dan yang akan datang. Apakah 3 hal ini yang akan kita tuju? Apakah mata kita, hati kita, pikiran kita, tenaga kita arahkan untuk ekonomi, untuk relasi, dan untuk healthy? Saya katakan tidak dosa. Tidak dosa saudara. Oke, ini tidak dosa. Tapi kalau kita tidak mengenal arti kebahagiaan menurut firman Tuhan, kalau kita tidak memahami kebahagiaan yang seperti yang Tuhan mau, itu yang membuat ekonomi ini bisa membawa kita jadi hancur. Ini yang membuat kita, relasi kita jadi hancur, kesehatan kita juga hancur. Oleh karena itu saya simpulkan saudara, ada perbedaan antara kebahagiaan dengan kesenangan. Kebahagiaan dengan kegembiraan. Ya, ada perbedaan. Nanti kita akan bahas, saudara. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Next berikutnya. Nah, saudara saya coba bikin perbedaannya seperti ini. Ya, di jalur ada kebahagiaan dan kesenangan. Slide berikutnya. Oke. Nah ini, keluarin semua boleh. Saudara yang namanya kebahagiaan itu, ya, yang pasti adalah positif. Namanya kebahagiaan itu pasti hasilnya positif, gak akan membuat kita jadi negatif. Itu tanda yang paling umum. Yang kedua, kalau kita bahagia itu kita mau berbagi. Oke? Yang ketiga adalah jalan pantas.
Ya, jalan pantas itu jadi tolak ukurnya. Coba cek saudara, apapun yang menyenangkan saudara, misalnya nih duit, oke, duit. Saudara punya uang, dengan uang ini membuat hidup saudara makin positif atau negatif? Kalau itu positif berarti saudara menuju jalur kebahagiaan. Tapi ketika saudara anak muda dapat gaji pertama gitu kan, anak muda dapat pekerjaan, gaji pertama, diapain tuh gaji pertama? Uang saudara. Kita pengusaha, dapat omset tahun ini, omset saya naik gitu ya, 100%. Oke, setelah dapat omset keuntungan besar, diapain keuntungannya? Kalau itu untuk positif, Anda ada di jalur kebahagiaan. Jelas sampai sini Bapak Ibu. Lalu, kalau saudara punya uang, Anda mau berbagi. Terserah tergerak dari mana, intinya tidak digunakan hanya untuk nikmati sendiri. Berarti Anda di jalur kebahagiaan. Lalu yang ketiga, mendapatkan uang ini jalan pantas enggak? Caranya benar enggak? Kalau caranya benar Bapak Ibu, berarti selamat Anda ada di jalur kebahagiaan. Sebaliknya, kalau misalnya Anda dapat uang, tapi uang ini bisa negatif, positif bisa, tapi bisa juga negatif. Buat main judi, main perempuan, buat mabok, dugem. Saudara bisa ngerti ya? Ada banyak anak-anak remaja muda zaman sekarang begitu dapat gaji pertama, pergi kemana? Clubbing. Nah berarti dia kejar apa? Kejar apa Bapak Ibu? Jalurnya kesenangan. Nah gitu, nangkep ya. Yang kedua saudara, untuk kita bisa membedakannya adalah kalau misalnya kita kesenangan itu hanya untuk apa? Nyimpen untuk diri kita sendiri. Gitu. Kita tahu ada teman kita, saudara kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita yang kita butuh bantuan, butuh satu support dari kita. Tapi kita nahan diri, kita gak peduli. Itu arahnya kemana saudara? Kita ada di jalur kesenangan. Yang berikutnya adalah jalan pintas. Gitu saudara. Saya dapat uang, menghalalkan segala cara. Yang penting saya dapat. Itu mengarahkan kita kepada kesenangan. Tapi kalau kebahagiaan gak seperti itu. Nah saya mau ajak saudara buka firman Tuhan. Ini rahasia kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Tadi yang sebelum. Kita buka sama-sama yuk firman Tuhan kalau ada di slide boleh. Sebelum ayat ini. 1 Timotius, kita lihat saudara. Saya ajak saudara buka ayat firman Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 11. Mari kita buka sama-sama. Kalau ada di slide boleh ditayangkan. Satu Timotius 1. Ya. Ayat 11. Haleluya. Mari kita baca sama-sama ya. Kalau tidak ada di layar, Bapak Ibu yang bawa Alkitab, ada handphone, mari kita baca sama-sama. Oh ada, oke. Kita baca ya, 3, 2, 1. Yang berdasarkan Injil dari apa saudara? Dari Allah yang mulia dan maha bahagia. Seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Sekali lagi kita baca ayat yang singkat ini. 3, 2, 1. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang dipercayakan kepadaku. Jadi saudara dan saya mau tahu rahasianya supaya hidup saudara bukan mengejar kesenangan tapi saudara menuju kepada kebahagiaan. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Rahasianya cuma satu. Injil Tuhan. Amin. Sumbernya dari Injil. Mana Injil? Ini dia. Ini dia sumber kebahagiaan kita. Injil yang maha mulia, maha bahagia. Kata maha berarti menunjukkan apa saudara? Di atas segala-galanya. Lebih tinggi dari kebahagiaan manapun yang ada di muka bumi ini. Ini dia. Dan ini telah diwariskan oleh sorga ke bumi ini untuk saudara dan saya. Amin saudara. Ini rahasia kebahagiaan dan ini buku kebahagiaan, bukan buku kesenangan. Kalau saudara mau senang baca novel, baca komik, nonton drakor, saudara senang. Tapi kalau saudara mau bahagia, baca dan renungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita mendukung program gereja Abra di sini. Amin saudara. Ya, itu menuntun saudara supaya hidup saudara bahagia. Ini dia. Tapi Injil kalau disimpulkan, apa sih intinya dari Injil? Apa sih yang kita mau cari dari Injil? Hanya satu saudara. Dalam hidup saudara dan saya,
saudara memiliki Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau Anda punya Tuhan Yesus, saya percaya engkau bahagia. Karena buat firman Tuhan berkata, Yesus pernah berkata, untuk apa engkau memperoleh seluruh kekayaan dunia ini, tetapi engkau kehilangan nyawa. Betul tidak saudara? Ya, kerajaan surga bagaikan seseorang yang mendapatkan sebuah mutiara. Dia jual ladangnya. Ladangnya saya jual. Saya nggak butuh ladang saya. Demi saya dapat mutiara ini. Itu menunjukkan bahwa mutiara ini lebih mahal, lebih hebat, lebih besar dari ladang saya. Saudara dan saya punya Tuhan Yesus. Yesus Kristus Sang Juru Selamat, penebus kita. Itulah Sang pemberi kebahagiaan. Boleh katakan sama-sama, Tuhan Yesus adalah sumber kebahagiaan saya. Sekali lagi 3-1. Tuhan Yesus adalah sumber kebahagiaan saya. Sehingga kalau ada Yesus dalam hidupmu saudara, ada Yesus dalam hidupmu selain tadi sisi positif, berbagi, jalan pintas. Tapi ada yang membuat saudara dan saya berbahagia adalah kalau kebahagiaan yang dari Tuhan abadi, permanen. Bukankah Yesus Alfa dan Omega? Dulu, sekarang, selamanya tidak berubah. Langit bumi akan berubah, dunia akan berubah. Tapi firman Tuhan, Yesus Kristus tidak akan berubah selama-lamanya. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita. Berarti kalau begitu saudara dekat sama Yesus, saudara kenal Yesus, saudara juga tidak berubah. Makanya Tuhan Yesus berkata, kerajaan dunia akan tergoncangkan. Amerika tergoncang, Rusia goncang, China pun nanti suatu saat akan tergoncang. Tapi orang yang hidup dalam firman Tuhan tidak tergoncangkan. Karena kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Gereja akan menjadi gereja yang kokoh. Kalau memang Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Dan saya percaya kalau saudara datang ke tempat ini dan saudara datang untuk mencari Yesus, mengasihi Yesus, kenal Yesus. Saya percaya tahun 2025 ini Tuhan, apapun yang terjadi kita tidak akan tergoncangkan. Karena Anda dan punya Tuhan Yesus. Tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Dan kalau saudara ada Yesus dalam hidup saudara, saudara akan jadi influence. Kita akan berdampak. Tadi firman Tuhan dalam 1 Timotius 1 ayat 11 berkata, Injil itu dipercayakan kepadaku dan aku bawa Injil ini. Gereja adalah agen-agen kebahagiaan. Anak Tuhan, orang Kristen adalah sales-sales kebahagiaan. Amin. Duta-duta kebahagiaan. Coba bilang senggol dong dikit teman saudara. Tepuk bahunya, halo saudaraku. Bro, sis. Kita satu jurusan, kita sama-sama duta kebahagiaan. Haleluya, amin. Amin saudara. Ya. Oke saudara. Nah dan kalau Yesus dalam hidup saudara, kita akan God centris. Kita akan berpusat kepada Kristus. Sehingga ada satu pujian yang diciptakan. Ini lagu lama, saya percaya saudara pasti tahu lagu ini. Boleh nyanyikan sama-sama kalau tahu ya. Ku berbahagia. Lalu kalimat berikutnya apa? Yesus abadi. Aku warisnya. Ku ditebus. Ciptaan baru. Roh Kudus. Aku asik memuji Yesus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan sumber bahagia kita. Haleluya. Dahsyat. Tapi. Kok ada orang Kristen ya bikin rese ya. Bisnis sama orang Kristen menyebalkan. Gua nih ditipu sama orang Kristen. Bahagia. Yang anak muda juga kan. Aduh Pak Dona, pacar saya Pak, pelayanan song leader Pak. Tapi selingkuh malah Pak, saya diselingkuhin. Loh, WL, kok malah selingkuh? What happened? Saya bisa mengerti ini? Loh, ini
agak aneh ini. Kita sudah punya Yesus, tapi kok prakteknya dalam kehidupannya kok kita malah mengganggu dan membuat orang lain tersinggung dan jadi batu sandungan. Betul tidak saudara? Kenapa bisa terjadi begitu? Nah ini yang jadi persoalan, ini yang perlu kita mulai kaji saudara. Karena kalau itu terjadi, bagaimana Injil bisa diterima oleh orang-orang? Bagaimana Kristus bisa orang mau kenal? Karena apa? Agen-agennya, duta-dutanya tidak menunjukkan siapa Yesus itu. Saudara masih ingat cerita Mahatma Gandhi? Siapa yang tahu cerita Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi itu kan beragama lain saudara. Dia adalah pendiri dan seorang revolusioner India, tokoh penting di India, betul? Suatu hari singkat cerita saudara, dia itu sangat mengagumi Yesus. Ada satu Injil yang dia kagumi itu Matius pasal 5, ucapan bahagia. Betul gak saudara? Itu kalau saudara baca ucapan bahagia itu, berbahagialah engkau, berbahagialah engkau, berbahagialah engkau, berbahagialah engkau. Betul gak? Ya karena dia sang maha bahagia, kan Yesus sumber bahagia. Makanya dia mau ubah pemikiran dunia. Salah satu contoh Yesus berkata, berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah karena engkau punya kerajaan surga. Ini kan membalikan keadaan dunia. Dunia kan butuh orang kaya lah bahagia, malah miskin bahagia. Betul gak saudara? Ya sumber bahagia. Kalau enggak kayak gitu kesenangan. Udah, itu masih kotak lain kesenangan. Nah singkat cerita saudara, dia pengen ke gereja. Ya, pengen ke gereja. Tapi namanya orang India pakai baju ala-ala India dong. Tahu ya sampai sekarang juga kalau kita di pasar baru atau kemana keluar negeri ala-ala India suka pakai baju adat mereka ya, budaya mereka ya. Nah singkat cerita ada usher penyambut tamu. Penyambut tamunya pakai jas, dasi gitu saudara. Keren ya kan. Nah singkat cerita Mahatma Gandhi mau masuk. Saudara tahu apa yang dikatakan oleh penyambut tamunya? Stop, jangan masuk. Kalau kamu mau masuk gereja ini, ganti dulu baju kamu sama seperti kami, baru kamu boleh masuk. Saudara bisa mengerti sampai sini? Dan itu membuat Mahatma Gandhi mikir, kayaknya aku baca Injil, Yesus gak seperti orang-orang ini deh. Sikapnya gak kayak gini deh. Kayaknya Yesus gak kayak gini. Ya, dari situ dia mulai mikir, kok bisa ya? Saya kok ditolak ya? Bahkan Yesus mengasihi semua orang. Dia mengasihi semua suku bangsa apapun. Tapi kok ini orang-orangnya, kebetulan itu gereja Inggris saudara. Karena India jajahan Inggris kan ya. Jadi dia melihat kok orang-orang kayak gitu. Lalu itulah yang membuat dia tidak mau masuk gereja lagi. Karena dia pikir kok orang gereja kayak gitu. Singkat cerita saudara di hari kematiannya. Ya, ditemukan ada satu secarik tulisan kertas di dalam dia punya baju. Dan tulisannya itu tulisannya apa? I love Jesus Christ, but I hate Christian. Saudara bisa mengerti ini? Halo saudaraku yang dikasihi. Nah sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin tayangkan saudara satu video. Ini video ada satu public figure yang tentu kalian Bapak Ibu semua tahu. Dia ada salah satu stand up comedy. Dan dia mengklaim katanya stand up comedy termahal di Indonesia. Kira-kira siapa ya? Langsung dengar, langsung tahu ya, termahal tuh, bayarannya mahal. Seorang Mongol yang biasa ditonton orang, dia biasa ya dipuji orang ya kan, dia biasa menghibur orang. Tapi ada satu yang membuat dia merasa terharu, dapat undangan dari Presiden Jokowi, saat itu presidennya. Ini seluruh pelawak-pelawak di Indonesia dikumpulin sama Pak Jokowi di istana. Dan dia punya kesan saudara, aduh seneng banget ya dipanggil sama presiden, dipilih dari semua pelawak-pelawak yang lain, dia terpilih jadi orang yang masuk istana presiden. Betul saudara? Sampai apa? Demi menghadap presiden aja dia laundry aja sampai segitunya saudara, gak boleh lecek sama sekali. Saking senengnya, happy banget dia dipanggil presiden. Betul gak saudara? Ini jadi contoh. Saya ajak saudara buka firman Tuhan sebentar. Ayat yang terakhir sebelum kita akan akhiri khotbah ini. Mazmur pasal 65. Kita lihat Bapak Ibu. Mazmur pasal 65. Raja Daud juga punya hati yang sama. Jauh sebelum Mongol punya perasaan itu. Ada satu yang kita lihat. Daud juga merasakan yang sama. Mari kita lihat Mazmur 65 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya, Mazmur pasal yang ke 65
65 ayat 4. Di depan juga sudah ada, itu bagian dari ayat. Mari kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu. 3, 2, 1 ya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Saudara yang hadir pagi hari ini adalah orang-orang yang berbahagia. Karena ini istana Bapa kita di surga, rumah Tuhan. Amin saudara. Daud merasakan, aku seneng banget nih terpilih untuk datang beribadah ke pelataran Tuhan. Bapak Ibu, tulisannya cuma pelataran loh. Ya kenapa? Karena Daud gak boleh masuk ke ruang kudus. Daud gak boleh masuk ke ruang maha kudus karena dia bukan orang Lewi. Hanya orang Lewi yang boleh masuk. Pelataran itu artinya halaman. Ngelihat halaman rumah Tuhan aja buat Daud bahagia. Saudara masih ingat waktu jatuh cinta bukan? Aduh dengar suaranya aja gak lihat mukanya udah seneng. Ya kan, betul gak saudara ya? Lihat gentengnya aja kita udah seneng gitu ya. Belum ketemu nih gitu loh. Janjian aja baru janjian, ayo kita ngedate yuk. Udah seneng gitu loh. Nah rasanya Daud sama Tuhan tuh begitu saudara. Kita terpilih menjadi orang-orang yang terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Rasa bahagianya Daud seperti Mongol. Lebih dari itu, aku seneng banget dipanggil Tuhan. Mongol dipanggil cuma sekali, udah habis itu gak dipanggil-panggil. Kan cuma sekali pengalamannya, ya enggak? Ganti presiden, ganti orang lagi. Belum tentu nanti Pak Prabowo panggil ya kan. Tapi saudara dan saya tiap minggu kita ke gereja. Bahkan mau temuin Tuhan tiap hari pun kita bisa temuin Tuhan Yesus. Harusnya itu membuat kita berbahagia saudara. Amin. Jadi tahun 2025 ini di balik resolusi kita semua yang lain. Pastikan ada satu kesamaan. Aku mau lebih dekat sama Tuhan. Aku lebih mau mengasihi Tuhan. Yang mau dekat sama Tuhan kasih tepuk tangan lagi bagi dia. Nah kemudian ada kalimat yang kedua. Kiranya kami ingat. Pertama dia pakai kata engkau. Saya pribadi. Jelas ya. Di rumah Tuhan Daud merasakan secara pribadi dia bersyukur terpilih. Saya bersyukur aku jadi orang terpilih, aku bisa datang ke pelataran Tuhan. Tapi ketika Daud makin sering ke gereja ibadah, ya pakai bahasa gereja zaman sekarang, Daud sering ke pelataran Tuhan, gak pernah tinggalkan ibadah, gak pernah lari dari ibadah, gak pernah jauh dari Tuhan. Selalu dia cari Tuhan. Hasilnya saudara lihat, apa yang didapat? Gak pakai kata engkau lagi, kami. Artinya dia bisa melihat, gak cuman aku doang yang senang. Aku pengen semua orang juga bisa senang. Kiranya kami, bahasa Indonesia pakai bahasa terjemahan, menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Tapi bahasa Inggris, King James Version, kalimatnya terjemahan satisfy. Artinya apa saudara? We will be satisfied. We shall be satisfied. Saya jadi puas. Bukankah dunia ini haus kepuasan? Orang bisa kaya, pengen kaya lagi. Orang pengen mobil, pengen lebih lagi. Tapi kebahagiaan dari Sang Maha Tinggi. Kalau engkau punya dia, punya rasa puas. Kenyang, puas. Kalau orang udah puas, kenyang, maka tidak ada lagi kenikmatan-kenikmatan yang bisa menandinginya. Itu sebabnya tahun 2025 jangan sampai kita tinggalkan Yesus. Jangan sampai jual Yesus demi apapun. Karena dialah yang memberi kepuasan kepada kita. Amin saudara. Saudara, saya salah satu liburan kita ke Tegal. Anak saya itu paling demen banget ya kalau misalnya pulang ke Tegal. Ya orang tua kami itu di sana di Tegal itu ada satu makanan yang pengen ngangenin dia. Namanya lengko. Anak saya demen banget sama lengko saudara. Lengko di Tegal, khusus warung khusus. Di warung yang lain rasanya beda. Khusus warung itu saudara. Ya lengkonya enak banget. Pasti nambah 2 piring di situ saudara. Ya kalau pulang ke rumah orang tua ke Tegal ada satu yang menyenangkan. Ada satu yang dia kangenin. Aku pengen nasi lengkonya. Lengko memang makanannya enggak mahal-mahal punya saudara. Itu cuma tahu sama toge dipotong-potong, kasih kecap sama kerupuk, nasi campur jadi satu. Cuman gitu doang tapi bumbu kacangnya itu enak banget saudara. Itu susah nyarinya. Yang bedain bumbu kacangnya. Bumbu kacangnya itu enak banget. Aduh itu medok banget itu kacangnya saudara. Kita sampai beli itu jual khusus bumbu kacangnya. Itu yang bikin enak saudara. Jadi
Kadang saudara ya saya percaya nih, dulu kita nih paling senang kalau pulang ke rumah. Ada satu jemaat di gereja anak remaja muda, dia udah kuliah jauh-jauh, ya tapi kalau pulang ke rumah itu menyenangkan. Ketemu orang tua dan dijamin makanan enak, apalagi yang luar negeri, terus tiba-tiba ke rumah, itu dapat pelayanan makanan yang enak-enak, betul gak saudara? Seneng walaupun ringan-ringan, gak harus yang mewah-mewah, tapi puas. Aku udah lama gak makan soto, aku udah lama gak makan sate, betul gak saudara? Itu kepuasan. Dan di dalam rumah Tuhan, ada kepuasan. Pulang dari tempat ini, maka hati kita gembira, hati kita berbahagia. Amin saudara? Ya, inilah yang kita mau sama-sama tuju. Awalilah tahun 2025 dan seterusnya. Pastikan Tuhan jadi tujuan hidup kita. Yang terutama lebih dari segalanya. Kalau itu ada dalam hidup saudara saya, maka janji Tuhan tergenapi. Kita akan jadi kenyang. Kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Dan itu kebahagiaan yang bisa digantikan oleh dunia ini. Tuhan memberkati saudara, tepuk tangan bagi Raja kita. Mari bangkit bersama-sama saudara. Saya ajak kita naikkan satu pujian. Kita naikkan pujian tadi ya saudara. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara, kalau tadi Mongol makan nasi cuman selemper katanya saudara. Gak enak hati maksudnya kan. Betul gak? Gak enak, masa makan banyak. Pak Jokowi makan dikit gak banyak, gak enak hati kan. Jadi jaga, sebenarnya gak mungkin gitu. Susah mau makan banyak. Tapi kalau Tuhan beda saudara. Saudara akan diberkati berlimpah-limpah. Amin. Ya, itulah Tuhan kita. Percayalah kalau kita tahun ini makin setia sama Tuhan. Kita dekat sama Tuhan. Tuhan pasti akan pelihara kita. Walaupun ada masalah apapun yang kita hadapi, percaya saudara, Tuhan akan menopang kita. Dan satu hal lagi, firman Tuhan berkata, engkau ditebus bukan dengan barang yang fana. Apa itu barang yang fana? Emas dan perak. Ini kan benda mulia saudara. Barang-barang berharga bukan fana kan. Tapi kalau kita punya Yesus, Anda kenal Yesus, mungkin belum saat ini. Saya mau jujur saudara, saya pun lagi betuh terus mau mengenal dia. Sampai satu titik saya menemukan satu kebahagiaan sejati. Kalau Anda dan saya mengenal Yesus lebih dalam, saudara akan mendapatkan kepuasan sehingga kita bisa bilang di luar Yesus fana. Sama seperti Paulus berkata, semua ku anggap sampah, semua ku anggap rugi demi pengenalanku akan Tuhan. Mari saudara tahun ini kita lanjut terus kenal akan Tuhan. Yang sudah jauh dari Tuhan kembali lagi sama Tuhan. Yang tidak lagi berdoa, mari berdoa. Yang tidak bekerja, mari setia sama Tuhan. Sampai kita punya satu kesamaan. Hanya Yesus sumber kepuasan kita. Dan yang lainnya hanyalah fana. Amin saudara. Angkat tangan tinggi-tinggi lagi katakan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Kami bersyukur jadi ahli warisnya Tuhan. Haleluya.
Ubahkan kami Tuhan, ubahkan hidup kami Tuhan. Ubahkan kami jadi ciptaan baru Tuhan. Mari dengan iman sembah Dia, katakan ku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia. Puji Yesus Tuhan kita. Selamanya aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, aku bernyanyi. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang baik seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberikan kebahagiaan yang sejati kepada kami. Engkau memilih kami menjadi milik kesayangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan di siang hari ini. Biar firman ini menjadi remah dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati Bapak Pendeta Donald Manik yang sudah menjadi perpanjangan suara-Mu, yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau pakai dia lebih dan lebih lagi dalam pelayanannya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mempersiapkan persembahan kami. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari pada petugas kolekta yang ada dapat boleh menyiapkan dan bisa langsung menjalankan kolektanya. Dan sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman di Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, baik yang di atas maupun di bawah. Tuhan memberkati. Apa kabar Bapak Ibu di tahun yang baru? Wajahnya lebih kinclong, wajahnya lebih cantik. Selamat tahun baru, karena baru ketemu ya. Tuhan memberkati. Percayalah, walaupun besok masih rahasia bagi kita, namun Dia berkata, aku menyertaimu. Aku Immanuel, artinya Imanu artinya bersama. Jadi Allah yang selalu bersama dengan kita, Immanuel. Ya, jangan percaya dengan ramalan. Ini banyak ramalan nih. Ramal beginilah, begitulah, jangan percaya. Alkitab aja pegangan hidup kita, itu yang dipercaya ya. Memang Dia tidak pernah janjikan hidup ini selalu baik. Dia tidak pernah janjikan selalu hanya ada siang, tapi Dia janjikan siang dan malam selalu bergantian ya. Jadi dalam hidup kita sih memang berharapnya happy, enak-enak aja gitu kan. Namun kehidupan tidak seperti itu kan kenyataannya. Kita bisa sakit ya kan. Kita bisa mengalami situasi yang gak enak. Tapi percayalah di dalamnya Allah terlibat untuk menjadikan kebaikan dalam hidup kita ya. Jadi jangan khawatir. Jangan takut untuk melangkah di hari esok. Biasanya nih latahnya nih orang-orang nih, kalau ada apa-apa nubuat. Kayak Los Angeles nih, kan kebakaran, nubuat banyak. Beginilah, begitulah, begonolah. Saya bilang sama teman-teman tuh yang ngirim-kirim video, saya bilang Tuhan tuh gak seperti itu. Iya kan? Katanya Los Angeles waktu orang maksudnya jelek-jelekin Tuhan. Ih, emang Tuhan kalau dijelekin marah kayak begitu? Enggak juga. Masa Tuhan punya hati seperti itu, manusia kayak begitu. Kalau dijelek-jelekin tuh muka udah kayak kepiting kan ya. Emosi kayak apa tahu itu rambut berdiri semua. Tuhan mah gak kayak begitu. Lalu
Lalu mereka bilang, ya seperti Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora mah beda lagi ceritanya tuh, nggak tahu Alkitab. Makanya Abranya dong bro. Abranya rajin, jadi tahu cerita Alkitab. Kalau Sodom dan Gomora mah gaya hidup mereka tuh udah menjijikan. Dari tahun ke tahun mereka nggak mau bertobat. Sampai akhirnya Allah turunkan murkanya. Ya kalau Los Angeles mah enggak, kalau saya bilang memang itu alam ya saudara. Memang cuma Los Angeles ya tidak ada salju ya? Saya kan belum pernah juga, nggak ada salju ya? Nggak ada ya? Jadi ya mungkin aja, karena mungkin bekas kemarau kan kering, kena api sedikit ya nyamber. Begitu, pakai dong logika gitu ya saudara. Biasanya begitu nanti nih di Indonesia nih terjadi sesuatu pasti ada itu dah viral tuh video hamba Tuhan ini bernubuat bahwa begini-begini. Saya bilang lu kalau mau bernubuat ya sebelum terjadi lu bernubuat dan spesifik terjadi baru itu dari Tuhan. Kalau enggak itu lu buat, betul kan? Lu buat. Jadi kalau menurut saya pegang aja firman Tuhan. Percaya aja firman Tuhan. Dengan Abra kita makin dibangun iman kita. Makin mengerti kehendak dan maunya Tuhan dalam hidup kita. Janji-janjinya juga. Sehingga hidup kita ini kita bisa tata lewat kebenaran firman Tuhan. Setuju? Abranya ya. Abra jangan lupa Bapak Ibu. Terus saudara bilang bosan lah. Boy setiap kali minggu selalu Abra. Gak apa-apa. Alkitab bilang begini, saya berpegangan kepada firman Tuhan. Beritahukan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Betul gak? Keluaran. Beritahukan berulang-ulang. Karena dulu orang Israel begitu. Israel itu anak-anak itu selalu didik firman. Keluar pintu ada tefilah. Masuk pintu ada tefilah. Tefilah itu isinya 10 hukum Taurat. Jadi berulang-ulang cerita. Kenapa anak-anak gampang lupa? Saudara juga kan gampang lupa, ya. Kecuali sama utang gak pernah lupa. Gampang lupa. Jadi harus diberitahu berulang-ulang. Ayo Abra, doa. Gak apa-apa. Dianggap bawel gak apa-apa. Nah, yang penting untuk kebaikan kita kan. Untuk kemajuan iman kita. Bertambah hari, bertambah seperti Kristus. Karakter kita dibentuk lewat kita bersekutu dengan Tuhan. Lewat kita bersekutu dengan firman Tuhan. Karakter kita pasti dibentuk. Makin hari makin serupa dengan Kristus. Amin. Jadi jangan takut untuk melangkah di hari esok. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi memang dalam hidup ini tidak menjanjikan semuanya enak. Tuhan nggak pernah janjikan begitu. Tapi hari-hari akan kita lewati pasti kita mungkin temukan hal-hal yang sulit. Hal-hal yang gak enak. Tapi percayalah di dalam Dia kita mampu melewatinya dan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Ya. Amin. Ya Bapak Ibu, jadi terus beriman kepadanya dan jangan pernah tinggalkan. Jangan pernah jual tadi kata Pak Dona. Jangan pernah jual dengan apapun Kristus. Karena Dia harta yang abadi. Dia harta yang terindah dan tidak ada yang bisa menyamakan Dia. Mari kita fokus dan tujuan utama kita adalah Kristus dan menyenangkan Dia. Kita akan naikkan satu pujian. Aku punya Allah yang besar. Yang kalau berjanji Dia yang akan menggenapi. Gak kayak manusia kan janji hari ini A besok B. Tapi Tuhan gak seperti itu. Kita punya Allah yang besar dan jangan takut untuk melangkah. Haleluya. Aku punya Amin. Tuhan yang besar, Haleluya. yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya pasanya. Putri Mas Tara
setiap langkah hidup kami di hari-hari esok yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Kami tidak akan pernah takut untuk melangkah di hari esok karena kami tahu kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Dan Allah yang sanggup mengadakan apa yang tidak ada dan tidak mungkin bagi kami. Namun Engkau sanggup untuk mengadakan mungkin dan ada untuk kami. Itu sebabnya kami sangat mempercayai Engkau di atas segalanya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Dan Engkau tidak tergantikan. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk melewati setiap hari-hari yang akan kami lalui bersama dengan Tuhan. Dan hidup kami boleh berkenan serta menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Hari yang masih Tuhan percayakan kepada kami beribadah kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Karena kami adalah orang-orang pilihan-Mu. Dan orang-orang yang akan dipuaskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat firman-Mu kembali kami diingatkan. Biarlah kami melekat kepadamu Tuhan. Fokus kepadamu. Dan kami percaya ketika kami melekat kepadamu. Kami akan mengerti arti hidup yang sangat bermakna. Kami boleh lewati Tuhan. Dengan hidup yang menjaga sebaik mungkin. Bagaimana hidup kami menyenangkan hatimu Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Donald yang sudah menyampaikan pesan Tuhan kepada kami pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang tidak hadir. Kami tidak tahu keberadaan mereka Tuhan, tolong mereka mungkin sakit Tuhan, berikan kesembuhan, jamah Tuhan. Yang malas Tuhan sadarkan, berikan kerajinan Tuhan. Sadarkan bahwa satu saat mereka tidak bisa beribadah lagi kepadamu. Tolong ya Tuhan, anak-anak-Mu juga yang saat ini mungkin mengalami beban dan persoalan. Kami percaya hari ini ada kemenangan daripadamu. Hari ini pertolongan datang pada kami. Yang sakit dijamah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami jalan buntu ada jalan keluar yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Dan kepadamu lah kami menaruh harap kami ya Tuhan. Kami berdoa bersatu hati untuk Pak Erwan Tuhan. Tolong Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan keadaannya, pulihkan kesehatannya. Kami bersyukur jalan operasi semua lancar dan baik. Dan Tuhan akan berikan kesehatan yang sempurna buat Pak Erwan untuk terus dapat melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang melayani hari ini semua tidak terkecuali. Tuhan memberkati. Sekarang kami akan tinggalkan tempat ini. Mohon perlindungan-Mu seperti Tuhan mengantar kami datang ke tempat ini. Mari saudara angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Allah mengasihi-Mu dan janjinya akan digenapi dalam hidup-Mu. Dia tidak pernah lalai dan Dia tidak pernah gagal. Dia mengasihi-Mu lebih daripada dirinya sendiri. Itu sebabnya kasihi Tuhan. Dengan hidup-Mu, dengan akal budimu, dan dengan ketulusan hatimu. Sekarang pulanglah. Bawalah berkat-Nya, damai sejahteranya, cinta kasih-Nya, dan penyertaan Roh Kudus yang sempurna ada bersama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu.